Pada malam hari ini kita kembali bersekutu melalui sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja, Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Kita bersyukur kasih Tuhan tiada berhenti menyertai dan memelihara kehidupan kita. Terus menuntun kita untuk mengalami kasih-Nya seperti yang boleh kita alami di saat ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan terima kasih padamu karena Tuhan kembali mempersekutukan kami pada saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, menuntun kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran Tuhan dengan baik dan benar. Sebagai hamba-Mu, Tuhan juga senantiasa memperlengkapi sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Ayub 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Jawab Ayub, tidak seorang pun dapat bertahan di hadapan Allah. Tetapi Ayub menjawab, sungguh, aku tahu bahwa demikianlah halnya.
masakan manusia benar di hadapan Allah. Jikalau ia ingin berperkara dengan Allah, 1 dari 1000 kali ia tidak dapat membantahnya. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah yang dapat berkeras melawan Dia dan tetap selamat? Dialah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang, yang membongkar bangkirkannya dalam murkanya, yang menggeser bumi dari tempatnya sehingga tiangnya bergoyang-goyang, yang memberi perintah kepada matahari sehingga tidak terbit dan mengurung bintang-bintang dengan meterai, yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut, yang menjadikan bintang biduk, bintang belantik, bintang kartika, dan gugusan-gugusan bintang ruang selatan, yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga, dan keajaiban-ajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Amin, firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca pembacaan kita dari kitab Ayub, pasalnya yang ke-9, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu tak terselami pekerjaan Tuhan. Tak terselami pekerjaan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Ayub, kalau kita membaca Ayub pasal 1, di situ dikatakan bahwa Ayub dikenal sebagai seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan senantiasa menjauhi kejahatan. Tetapi, mengapa ia mengalami kesusahan hidup? Mengapa ia harus mengalami penderitaan yang berat? Ayub sendiri tidak mengerti mengapa ia harus menghadapi hal-hal yang demikian. Teman-temannya, istrinya juga sungguh tidak mengerti. Sampai-sampai mereka berpikir, mungkin Tuhan menghukum Ayub. Mungkin Ayub mempunyai dosa yang begitu besar sehingga ia mengalami penderitaan. Atau mungkin Tuhan telah meninggalkan Ayub dan tidak peduli lagi pada Ayub. Lalu mereka memberikan pemikiran-pemikiran agar Ayub meragukan akan kasih Tuhan kepadanya. Apakah respon Ayub? Memang Ayub merasa sungguh bergumul dengan penderitaan yang dialaminya. Ia menyampaikannya kepada Tuhan akan pergumulan menghadapi penderitaan yang sungguh berat itu. Tetapi di dalam pembacaan kita sangat jelas kita bisa membaca bahwa Ayub tetap percaya. Di dalam pembacaan kita dapat membaca bahwa Ayub mengatakan, "Sungguh aku tahu bahwa demikianlah Allah. Manusia tidak dapat berperkara dengan Allah. Allah selalu benar. Allah itu bijak. Allah itu kuat." Bagi Ayub, Allah sungguh luar biasa. Allah bukan hanya benar, Allah bukan hanya bijak, bukan hanya kuat, tetapi dengan kuasanya Allah sanggup mengendalikan semua yang ada di dalam dunia ini. Itu bisa kita baca di dalam ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-9 pembacaan kita. Bahkan ke-10, Allah sanggup melakukan perbuatan-perbuatan besar. Inti dari semua pemahaman Ayub di dalam pasal 9 ayat 1 sampai 10 ini bahwa Ayub ingin mengatakan Allah sungguh berkuasa atas semua yang ada. Dan ketika Allah melakukan suatu perkara, tiada manusia yang dapat menyelami maksud dan kehendaknya. Dalam ayat 10 dikatakan Allah melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga. Tidak ada manusia yang bisa menduga apa tujuan dan maksud Allah di dalam kesemua ini. Tetapi itulah kehendak Tuhan di dalam diri Ayub. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
seperti apa yang dialami oleh Ayub. Semua yang terjadi di dalam kehidupan kita tak terselami. Namun seperti Ayub, betapapun kita tidak mengerti setiap peristiwa hidup yang kita hadapi, kita harus tetap percaya. Kita harus tetap yakin bahwa Tuhan ada dan terus hadir menyertai kita. Ketika kita berserah kepadanya, Ia akan memberikan kita semangat. Ia akan memberikan kita kekuatan. Ia akan memberikan kita pengertian, bahkan iman yang kokoh, dan percaya bahwa suatu saat masalah-masalah yang kita hadapi itu akan ada jalan keluarnya. Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Masa pandemi COVID-19 belum berlalu. Ada yang bertanya, kapan semuanya akan kembali baik? Kapan kami sekolah lagi seperti biasanya, seperti dulu lagi? Tanya anak-anak. Kapan kita akan ke gereja lagi? Kapan semua aktivitas akan kembali seperti semula? Semua pertanyaan-pertanyaan itu seperti Ayub, mari kita sampaikan kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan dan kita tetap percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Tuhan tetap ada, Tuhan berkehendak, semua akan pulih dan baik seperti yang dialami oleh Ayub. Jalani hidup ini dengan semangat. Kalau percaya, maka akan selalu semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin firman-Nya. Kita mengangkat pujian untuk kemuliaan Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kasih, kami sungguh menyadari
bahwa kami tidak dapat menyelami setiap perkara-perkara yang terjadi dalam hidup ini. Tetapi kami mau selalu ikut Tuhan. Kami mau selalu dekat Tuhan. Kami mau selalu percaya kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan sungguh mengasihi kami. Seperti pada malam hari ini, Tuhan memberikan kami waktu untuk menikmati kasih Tuhan, mengalami kekuatan yang daripada Tuhan, mengalami arahan-arahan daripada kebenaran firman Tuhan, melalui kisah hidup Ayub yang menghadapi pergumulan tetapi tetap percaya dan berserah kepada Tuhan. Kami juga ingin selalu demikian. Banyak tantangan, pergumulan kami hadapi, tetapi kami juga mau selalu percaya dan berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi hidup kami. Tuhan yang Maha Kasih, tuntun kami senantiasa agar firman-Mu ini selalu kami ingat dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Kasih, kami terus bergumul, berdoa bersama-sama untuk semua yang sakit, orang tua kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami, sesama kami yang terpapar sakit penyakit. Tuhan, Engkau kuat, Engkau Maha Kuasa, pemulih, penyembuh, kepadamu kami berserah. Tuhan jamah dengan kuasa supaya boleh mengalami pemulihan yang terbaik. Demikian juga semua yang menghadapi pergumulan-pergumulan dalam hidup ini, perjuangan dalam mencari pekerjaan, menanti teman hidup, anugerah anak, bahkan berbagai masalah-masalah kehidupan. Tuhan, kami memohon kepadamu, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkau penolong kami Tuhan, berikan kami kekuatan. Berkati semua majelis gereja, pelayan-pelayan-Mu, gembala, pengurus OIG, dan semua pekerja gereja. Berkati multimedia di dalam melaksanakan tugas pelayanan. Tuhan, Engkau menolong supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah seru sembahyang kami. Sempurnakan semua itu di dalam Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dikarenakan pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, demikianlah persekutuan kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati persekutuan ini, sehingga kita selalu terkuatkan di dalam iman. Sampai berjumpa di dalam sehati berdoa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas pada esok hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.